Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan diferensial fungsi sederhana dan diferensial parsial. Saya Putri Indah Lestari dan rekan saya Siti Zahra. Kita dari S1 Akuntansi semester 1. Diferensial fungsi sederhana. Derivasi adalah syarat optimasi untuk permasalahan dengan satu variabel pilihan. Diferensial adalah syarat optimasi untuk permasalahan dengan dua atau lebih variabel pilihan. Bentuk umum fungsi tujuannya adalah Y sama dengan Fx. Pengertian diferensial. Diferensial membahas tentang tingkat perubahan satu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Dengan diferensial dapat pula disidik kedudukan fungsi dari fungsi seperti titik maksimum, titik belok, dan titik minimumnya jika ada. Lereng taksiran selalu sama dengan lereng sesungguhnya, berapapun delta X. Dengan perkataan lain, derivatif fungsi linear tak lain adalah quotient diferensinya, delta Y per delta X per delta Y. Berapapun delta X sama dengan delta X akan selalu delta Y per delta X. Contoh quotient diferensi dan derivatif. Dari persamaan Y, 3X pangkat 2 dikurang X, quotient diferensialnya adalah delta Y dibagi delta X sama dengan F dikali X ditambah delta X dikurang Fx dibagi delta X. Kita masukkan dulu angkanya. 3X ditambah delta X pangkat 2 dikurang 3X pangkat 2 dikurang 1 dibagi delta X. Hasilnya lim sama dengan delta Y per delta X sama dengan lim 6X ditambah 3 sama dengan 6X ditambah 3 dikali 0 dikurang 1. Hasil dari 3X pangkat 2 dikurang X sama dengan 6X min 1. Kaidah diferensiasi. 1. Diferensiasi konstanta. Y sama dengan K, di mana K adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan 0. Contohnya, jika Y sama dengan 5, maka dy per dx-nya 0. 2. Diferensiasi fungsi pangkat. Jika Y sama dengan X pangkat N, di mana N adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan N pangkat X dikurang 1. Contohnya, jika Y sama dengan X pangkat 3, jika dimasukkan rumus menjadi dy per dx sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 3x pangkat 2. 3. Diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Jika Y sama dengan Kv, di mana V sama dengan H per Hx, maka dy per dx sama dengan K, dy per dx. Contohnya, Y sama dengan 5x pangkat 3, jika dimasukkan rumus menjadi dy per dx, 5 dikali 3x pangkat 2 sama dengan 15x pangkat 2. 4. Diferensiasi pembagian konstanta dengan fungsi. Jika Y sama dengan V sama dengan Hx, maka dy per dx sama dengan min Kv dibagi dx dibagi V pangkat. Contohnya, Y sama dengan 5 per x pangkat 3, dy per dx sama dengan min 5 dikali 3x pangkat 2 dibagi x pangkat 3 dikali 2. Hasilnya 15x pangkat 2 per x pangkat 6. 5. Diferensiasi penjumlahan atau pengurangan fungsi. Jika Y sama dengan U kurang lebih V, di mana U sama dengan Gx ditambah V sama dengan Hx, maka dy per dz sama dengan
dx per dz ditambah dv per dx. Contohnya y sama dengan 4x pangkat 2 ditambah 3x, dy per dx sama dengan dy per dx per dz ditambah dy per dz sama dengan 8x ditambah 3x pangkat 2. 6. Diferensiasi perkalian fungsi. Jika y sama dengan u v, di mana jika u sama dengan gx dan v sama dengan hx, maka dy per dx sama dengan u dv per dz ditambah v dx per dz. Contohnya y sama dengan 4x pangkat 2 dikali x pangkat 3. dy per dz sama dengan u dv per dz ditambah v dx per dz. 4x pangkat 2 dikali x pangkat 3 ditambah 3x dikali 8x. Hasilnya adalah 12. X pangkat 4 ditambah 8x pangkat 4 sama dengan 20x pangkat 4. 7. Diferensiasi pembagian fungsi. Jika y sama dengan u per v, di mana u sama dengan gx dan v sama dengan hx, maka dy per dz, kita rumusnya adalah v dx per du per dx dikali u dx per dz dibagi v kuadrat. Contohnya y sama dengan 4x pangkat 2 dibagi x pangkat 3. Hasilnya adalah 4x pangkat min 2. Min 4x min pangkat min 2. Kaidah-kaidah diferensiasi fungsi berpangkat. Jika y sama dengan u pangkat n, di mana u sama dengan gx dan n adalah konstanta, maka delta y per delta x sama dengan nu n dikurang 1 dikali du per dx. Diferensial fungsi logaritmik. Jika y sama dengan a log x, maka dy per dx sama dengan 1 per x in a. Diferensial fungsi komposit logaritmik. Jika y sama dengan a log u, di mana u sama dengan gx, maka delta y per dx sama dengan a log e per u dikali du per dx. Diferensiasi fungsi komposit logaritmik berpangkat. Jika y sama dengan a log u n, di mana u sama dengan gx dan n adalah konstanta, maka delta y per dx sama dengan delta y per du dikali a log e per u dikali delta u per dx. Diferensiasi fungsi logaritmik Napier. Jika y sama dengan in x, maka delta y per dx sama dengan 1 per x. Diferensiasi fungsi komposit log Napier. Jika y sama dengan in u, di mana u sama dengan gx, maka delta y per dx sama dengan 1 per u dikali du per dx. Diferensiasi fungsi komposit logaritmik Napier berpangkat. Jika y sama dengan in u pangkat n, di mana u sama dengan gx dan n adalah komponen, maka delta y per dx sama dengan dy per du dikali 1 per u dikali du per dx. Diferensiasi fungsi eksponensial. Jika y sama dengan ax, di mana a konstanta, maka delta y per dx sama dengan a x in a. Diferensiasi fungsi komposit eksponensial. Jika y sama dengan a pangkat u, di mana u sama dengan g, maka delta y per delta x sama dengan a pangkat u in a du per dx. Diferensial fungsi kompleks. Jika y sama dengan u pangkat v, di mana u sama dengan gx dan v sama dengan hx, maka delta y per dx sama dengan vu, v dikurang 1 dikali du per dx, u pangkat n dikali in u dikali dv per dx. Diferensial fungsi balikan. Jika y sama dengan fx dan x adalah g, y adalah fungsi-fungsi saling berbalikan, maka dy per dx sama dengan 1 per dx per dy. Contoh soal, y sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 3x.
dy per dx sama dengan u ditambah v. dy per dx 2 dikali 2x pangkat 2 dikurang 1 ditambah 1 dikali 3x 1 dikurang 1 sama dengan 4x tambah 3. 2. Y sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 9x dikurang 5. Jawab, dy per dx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 3x 2 ditambah 9x kurang 5 sama dengan dy per dx 3 dikali 4x pangkat 3 dikurang 1 ditambah 2 dikali 3x pangkat 2 dikurang 1 ditambah 1 dikali 9x pangkat 1 dikurang 1 dikurang 5 sama dengan 12x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 9. Diferensial fungsi majemuk. Diferensial fungsi majemuk adalah fungsi-fungsi yang mengandung lebih dari satu macam variabel bebas. Pada dasarnya, prinsip diferensiasinya tidak berbeda dengan prinsip diferensiasi untuk fungsi variabel bebas tunggal. Diferensial majemuk. Pengertian diferensial majemuk adalah suatu fungsi yang hanya mengandung satu variabel bebas, hanya akan memiliki satu macam turunan. Apabila y sama dengan fx, maka turunannya hanya turunan y terhadap x. Dengan kata lain, turunan y sama dengan dy per dx. Jika sebuah fungsi mempunyai n macam variabel bebas, maka ia akan memiliki n macam turunan. Jika y sama dengan fxz, maka akan terdapat dua macam turunan, yaitu turunan y terhadap x atau y per x, dan turunan y terhadap z atau y per z. Y per z dan y per x, dan turunan y terhadap z atau y per z, y per x, dan y per z dalam satu butir, serta p per q, p per r, dan p per s dalam butir dua masing-masing dinamakan derivatif parsial. Sedangkan y per x dx, y per z dz, p per q dq, p per r dr, dan p per s ds dinamakan diferensial parsial atau diferensial majemuk. Derivatif dari derivatif parsial. Fungsi dengan satu variabel bebas, fungsi dengan lebih dari satu variabel bebas pun dapat diturunkan lebih dari satu kali. Dengan kata lain, masing-masing turunan parsialnya masih mungkin diturunkan lagi. Turunan berikut dari turunan parsial tadi sudah barang tentu bisa sangat bervariasi tergantung dari bentuk turunan parsial tersebut. Fungsi dan lebih dari satu variabel bebas juga dapat diturunkan lebih dari satu kali. Jika y sama dengan dy per dx, sehingga turunan dy per dx terhadap x, d 2y per dx pangkat 2. Turunan dy per dx terhadap z, d pangkat 2y per dx dy. Jika z sama dengan dy per dz, sehingga turunan dy per dz terhadap x, d pangkat 2y per dz kali dx. Contoh, y, x pangkat 3 dikurang 5z pangkat 2 dikurang 4x pangkat 2z dikurang 6x z pangkat 2 ditambah 8z dikurang 7. dy dx nya adalah dy per dx terhadap x, d pangkat 2y per dx pangkat 2 sama dengan 6x kurang dy per dx terhadap z, yaitu min 8x kurang 12. Dy per dz terhadap z, yaitu min 8x dikurang 12z terhadap z sama dengan 10 dikurang 12z. Contoh diferensial majemuk. Y sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 5z pangkat 2 ditambah 2x pangkat 2z dikurang 4x z pangkat 2 dikurang 9z.
Penyelesaian pertama adalah mencari X-nya terlebih dahulu. 3X pangkat 2 jika diturunkan menjadi 6X, 5Z pangkat 2 jika diturunkan ke Z, hasilnya 0, 2X pangkat 2Z jika diturunkan menjadi 4XZ, 4XZ pangkat 2 jika diturunkan menjadi 4 karena Z-nya tidak bisa, dan 9Z jika diturunkan menjadi 0. Jadi, jika 3X pangkat 2 dikurang 5Z pangkat 2 ditambah 2X pangkat 2Z dikurang 4X Z pangkat 2 dikurang 9Z, hasilnya adalah 6X ditambah 4XZ dikurang 4. Jika diturunkan lagi menjadi 6 ditambah 4Z, dan jika diturunkan lagi menjadi 4 terhadap Z, karena X-nya sudah diturunkan. Penyelesaian kedua, jika ingin mencari Z-nya, maka 3X pangkat 2 jika diturunkan terhadap Z, hasilnya akan 0. 5Z pangkat 2 jika diturunkan menjadi minus 10Z. 2X pangkat 2Z jika diturunkan menjadi 2X pangkat 2. 4XZ pangkat 2 jika diturunkan menjadi 8XZ. 9Z jika diturunkan menjadi 9. Jadi, turunan pertamanya adalah minus 10Z ditambah 2X pangkat 2 dikurang 8XZ dikurang 9. Jika diturunkan lagi menjadi minus 10Z dikurang 8X. Minus 10Z dikurang 8X jika diturunkan menjadi minus 8 terhadap sumbu X. Karena minus 10Z jika diturunkan menjadi minus 10Z. Minus 10 saja, karena Z-nya jika diturunkan lagi menjadi 0. Jadi, hasil dari min 10Z ditambah 2X pangkat 2 dikurang 8X Z dikurang 9. Untuk penyelesaian Z-nya adalah minus 8 terhadap sumbu X. Nilai ekstrim maksimum dan minimum. Nilai ekstrim dari sebuah fungsi yang mengandung lebih dari satu variabel bebas dapat dicari dengan pengujian sampai derivatif keduanya. Untuk Y sama dengan f(x(z), maka akan mencapai titik ekstrimnya jika delta Y per dx sama dengan 0 dan delta Y per dz sama dengan 0. Syarat di atas adalah syarat yang diperlukan agar fungsinya mencapai titik ekstrim. Dibutuhkan syarat yang mencakup, yakni maksimum bila delta pangkat 2Y per dx pangkat 2 lebih kecil daripada 0 dan d pangkat 2y per dx pangkat 2 lebih kecil daripada 0. Minimum bila d pangkat 2y per dx pangkat 2 lebih besar daripada 0 dan d pangkat 2y per dx pangkat 2 lebih besar daripada 0. Contoh, apakah nilai titik ekstrim dari fungsi majemuk y sama dengan min x pangkat 2 tambah 12x dikurang z pangkat 2 ditambah 10z dikurang 45 maksimum ataukah minimum? Tentukan nilai ekstrimnya. Jawab. Diketahui fungsi majemuk y dari min x pangkat 2 ditambah 12x dikurang z pangkat 2 ditambah 10z dikurang 45. Ditanya tentukan nilai ekstrimnya. dy per dx sama dengan min 2x ditambah 12 sama dengan 0. X sama dengan 6. dy per dz sama dengan min 2z ditambah 6 sama dengan 0. Z-nya sama dengan 3. Sehingga y sama dengan min x pangkat 2 ditambah 12x dikurang z pangkat 2 ditambah 10z dikurang 45. Itu y sama dengan min 6 kali pangkat 2 ditambah 12 kali 6 dikurang 5 pangkat 2 ditambah 10 kali 5 kurang 45. Y sama dengan min 36 ditambah 72 dikurang 25 ditambah 50 dikurang 45 sama dengan Y 16. Untuk menentukan maksimum atau minimum
Maka tentukan D pangkat 2Y sama dengan DX pangkat 2 sama dengan min 2 lebih kecil daripada 0. D pangkat 2Y per DX pangkat 2 sama dengan min 2 lebih kecil daripada 0. Jika fungsi majemuk Y sama dengan min X pangkat 2 ditambah 12X dikurang Z pangkat 2 ditambah 10Z dikurang 45 mempunyai titik ekstrim pada Y 16 dan berjenis maksimum. Jadi kesimpulan pembahasan kali ini tentang diferensial fungsi sederhana dan diferensial parsial atau diferensial majemuk. Diferensial fungsi sederhana adalah suatu fungsi sehubung dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Sedangkan diferensial parsial adalah suatu fungsi yang hanya mengandung nilai satu variabel bebas. Hanya akan memiliki satu macam turunannya, hanya turunannya terhadap turunan X. Dengan kata lain, turunan Y sama dengan DY per DX. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.